Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Islam di Nusantara 2, Asimilasi Islam dan Budaya Lokal. Perkenalkan, saya Cynthia Dewi Nabila. Saya Aisyah Sukma Firdausi. Saya Alifia Eka Widyastuti. Selamat menyaksikan. Jadi di sini kami akan menjelaskan Islam di Nusantara 2, asimilasi Islam dan kebudayaan lokal. Jadi asimilasi itu merupakan perpaduan antara dua kebudayaan atau lebih kemudian menjadi satu kebudayaan baru tanpa adanya unsur paksaan. Asimilasi juga adalah proses sosial yang muncul apabila ada kelompok-kelompok masyarakat yang berlatar belakang kebudayaan berbeda yang saling bergaul secara intensif dalam waktu yang lama sehingga masing-masing kebudayaan tersebut berubah menjadi kebudayaan baru. Asimilasi terjadi secara perlahan dan sangat evolutif dalam waktu yang relatif panjang sehingga tanpa disadari telah menghasilkan kebudayaan baru hasil campuran interaksi kebudayaan tersebut. Asimilasi juga dapat terjadi dalam lingkungan individu maupun kelompok. Dalam lingkungan individu, proses ini terjadi dalam bentuk komunikasi akan membentuk kesepakatan bersama yang kemudian dipakai bersama, bahkan menjadi pengikat antara sesama mereka. Hasil komunikasi tersebut akan terjadi budaya bersama atau yang disebut dengan budaya kolektif. Proses tersebut bisa terjadi dalam satu wilayah tertentu sehingga terbentuknya budaya lokal. Lalu ada budaya lokal, merupakan suatu kebiasaan dan adat istiadat daerah tertentu yang lahir secara alamiah, berkembang dan sudah menjadi kebiasaan yang susah diubah. Budaya lokal itu juga meliputi kebiasaan dan nilai-nilai bersama yang diambil masyarakat tertentu. Budaya lokal dapat dipahami sebagai semua hasil cipta rasa dan karya manusia berupa benda maupun tak benda. Pada masyarakat lokal, di daerah maupun komunitas tertentu, budaya dalam bentuk benda bisa berupa perkakas, peralatan, penunjang kehidupan seperti alat pertanian, benda-benda seni, dan lain sebagainya. Sedangkan budaya tak benda berupa bahasa daerah, nyanyian, atau tembang. Menurut Nawari Ismail, budaya lokal terdiri dari semua konsep, tindakan, dan hasil dari aktivitas manusia dalam suatu kelompok masyarakat di lokasi tertentu. Budaya lokal tersebut secara aktual masih tumbuh dan berkembang dalam masyarakat serta disepakati dan dijadikan pedoman bersama. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi asimilasi Islam dan budaya lokal di Nusantara. Faktor yang pertama yaitu faktor pendorong. Asimilasi ini bisa terjadi karena ada beberapa pendorong, yang diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu terbiasa membuka diri terhadap budaya baru. Nah, keterbukaan kita pada budaya baru tersebut, baik dari informasi atau ketika mempraktikannya secara langsung, membuat kita akan menerima budaya baru tersebut dengan mudah. Maka dari itu, sikap dan perilaku keterbukaan diri terhadap budaya baru menjadi salah satu faktor pendorong asimilasi Islam dan budaya lokal. Yang kedua yaitu perkawinan antar kelompok budaya yang berbeda. Nah, ketika melakukan perkawinan dengan kelompok budaya yang berbeda, maka akan ada setiap individu akan merasakan pembaruan budaya yang satu dengan budaya lainnya. Pembauran budaya ini bisa dikatakan sebagai salah satu bentuk asimilasi. Maka dari itu, perkawinan antar kelompok budaya termasuk ke dalam salah satu faktor pendorong asimilasi. Faktor yang ketiga yaitu menghormati dan menghargai orang asing beserta budaya yang dibawanya. Sudah seharusnya sebagai individu yang baik, kita harus saling menghargai dan menghormati orang asing yang membawa budayanya. Dengan melakukan sikap dan perilaku seperti itu, maka itu sudah memberikan dorongan akan terjadinya asimilasi budaya. Yang keempat yaitu memiliki kesempatan yang sama di dalam aspek agama. Setiap individu memiliki kesempatan yang sama dalam kegiatan agama, sehingga ikatan peragamaan bisa terjaga dengan baik. Selain ikatan peragamaan yang terjaga, kesempatan yang sama di dalam agama bisa mendorong terjadinya asimilasi.
Faktor yang selanjutnya yaitu faktor penghambat. Asimilasi bisa terhambat karena beberapa faktor. Faktor yang pertama yaitu takut menghadapi budaya baru. Nah, bagi sebagian individu atau kelompok masih ada yang takut menghadapi budaya baru. Rasa takut terhadap budaya baru itulah sebaiknya segera dihilangkan karena bisa menghambat terjadinya proses asimilasi. Faktor yang kedua yaitu adanya golongan minoritas. Tak bisa dipungkiri bahwa di setiap wilayah pasti ada yang namanya golongan minoritas. Golongan minoritas ini sulit menerima budaya baru karena takut dicemooh oleh golongan mayoritas. Faktor yang ketiga yaitu kurangnya ilmu pengetahuan tentang budaya asing. Jika ilmu pengetahuan budaya asing yang kita miliki tidak banyak, maka kita akan sulit untuk mempelajari budaya asing tersebut. Hal seperti itu bisa menyebabkan individu atau kelompok sulit menerima budaya asing, sehingga proses asimilasi akan terhambat. Faktor yang keempat yaitu perbedaan ciri-ciri fisik. Perbedaan ciri-ciri fisik manusia bisa menyebabkan orang lain takut untuk mempelajari budaya asing. Budaya asing sulit diterima oleh setiap individu atau kelompok, sehingga menyebabkan asimilasi sulit untuk diwujudkan. Proses asimilasi Islam dan budaya lokal di Nusantara. Dalam interaksi antara individu atau masyarakat yang berbeda etnik di suatu komunitas wilayah tertentu, biasanya berlangsung proses adaptasi, asimilasi, dan juga konflik. Islam datang ke berbagai belahan Nusantara dengan suasana yang relatif damai. Islam masuk dan berkembang di Nusantara tanpa adanya perlawanan. Ajarannya yang mudah dipahami dan masuk akal menjadikan Islam mudah masuk ke beberapa wilayah di Nusantara. Islam dengan mudah diterima oleh masyarakat sebagai sebuah agama yang membawa kedamaian. Meskipun pada masa itu masyarakat telah memiliki kepercayaan tersendiri, baik animisme, dinamisme, Hindu maupun Buddha. Agama Islam datang dari bawah dan mengisi lapisan bawah, sehingga Islamisasi di Indonesia atau Nusantara berlangsung lebih cepat. Ketika Islam menyebar ke Nusantara, Islam tidak dapat terlepas dari budaya lokal yang sudah ada dalam masyarakat. Antara keduanya, meniscayakan adanya dialog yang kreatif dan dinamis, hingga akhirnya Islam dapat diterima sebagai agama baru tanpa harus menggusur budaya lokal yang sudah ada. Dalam penyebarannya, Islam berinteraksi dengan budaya di suatu daerah yang menjadi sasaran dakwahnya. Misalnya, pada penyebaran Islam di Pulau Jawa yang tidak terlepas dari jasa para wali di dalamnya. Pada awalnya, Pulau Jawa sudah dimasuki kebudayaan agama Hindu yang lebih dulu berkembang serta membentuk berbagai macam tradisi dalam kehidupan masyarakat Jawa saat itu. Dengan aksi damai yang dijalankan para wali dalam menyebarkan Islam, berbagai macam tradisi yang berasal dari luar Islam diramu sedemikian rupa dengan tujuan menarik simpati masyarakat untuk mulai menerima agama baru tersebut. Media dakwah yang disunting dari agama non-Islam seperti seni tari, musik, dan seni sastra sebagian besar dijadikan strategi dalam menyebarkan agama Islam dan ajarannya. Agar Islam dapat diterima oleh masyarakat, maka terjadilah pengakomodiran budaya lokal yang tidak bertentangan dengan Islam. Islam dapat melestarikan sesuatu yang baik dan benar di masa lampau. Dalam suatu tradisi, hal-hal yang baik tetap dipertahankan dan diikuti. Islam yang membawa paham monoteisme lambat laun mengikis kepercayaan lokal yang cenderung meyakini adanya dewa dan danyang desa yang diekspresikan dalam bentuk upacara keagamaan lokal seperti nyadran, tingkepan, dan sebagainya. Sampai sekarang ini, kegiatan tersebut masih dijalankan, hanya saja isinya sudah mengandung unsur-unsur keislaman. Penyebaran Islam di Nusantara melahirkan perpaduan agama dan budaya yang khas, terutama penyebaran Islam di Pulau Jawa yang tidak lepas dari peran Wali Songo di dalamnya. Banyak tradisi-tradisi yang dikemas dengan bingkai Islam, seperti selamatan, sekatenan, tahlilan, dan lain sebagainya. Budaya-budaya tersebut mempengaruhi dan dipengaruhi oleh budaya sebelumnya, yaitu agama Hindu yang lebih dulu masuk ke Pulau Jawa.
Kepercayaan-kepercayaan dari agama Hindu, Buddha, maupun kepercayaan animisme dan dinamisme itulah yang dalam perkembangan berikutnya berinterelasi dan diislamkan oleh agama Islam. Di antara contoh asimilasi Islam dan budaya lokal yang masih dipertahankan dan dilestarikan hingga saat ini yaitu yang pertama ada tradisi sekaten. Sekaten berasal dari kata sekati yang berarti sepasang gangsa atau gamelan. Pendapat lain mengatakan bahwa kata sekaten berasal dari bahasa Arab yaitu syahadatain yang berarti dua kalimat syahadat. Tradisi ini berkembang dari tradisi masyarakat Jawa yang menganut ajaran Hindu dan Buddha. Ketika zaman pemerintahan Raja Hayam Wuruk di Majapahit, perayaan semacam sekaten yang disebut Srada Agung sudah ada. Perayaan tersebut menjadi tradisi kerajaan Majapahit yang berupa persembahan sesaji kepada para dewa disertai dengan mantra-mantra sekaligus untuk menghormati arwah para leluhur. Ketika kerajaan Majapahit runtuh dan kemudian berdiri kerajaan Demak, perayaan tersebut dialihkan menjadi kegiatan yang bersifat Islami serta menjadi sarana pengembangan syiar Islam yang dilakukan para wali dengan membunyikan gamelan dalam rangka perayaan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Inti dari acara sekaten yaitu berupa peringatan Maulid Nabi Muhammad sekaligus sebagai wadah dakwah agama Islam di Jawa, terutama di Yogyakarta. Yang kedua ada tradisi selametan. Selametan berasal dari kata selamet atau bahasa Arabnya salamah yang berarti selamat, bahagia, sentausa. Selamat dimaknai sebagai keadaan lepas dari insiden-insiden yang tidak dikehendaki. Selamatan dilakukan apabila mempunyai niat atau hajat tertentu, misalnya ketika akan membangun rumah, pindah rumah, menyelenggarakan pesta perkawinan, dan lain sebagainya. Di samping itu, selamatan juga untuk memperingati keluarga yang meninggal. Selamatan untuk memperingati keluarga yang meninggal dilakukan untuk memperingati 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1 tahun, dan 1000 harinya. Selamatan untuk memperingati orang yang meninggal biasanya disertai membaca zikir dan bacaan thayyibah tahlil. Sehingga selamatan untuk memperingati keluarga yang meninggal biasa juga disebut sebagai tahlilan. Selamatan ini memberikan makna bahwa hubungan sosial masyarakat tetap kokoh. Masyarakat merasa diperlakukan sama satu sama dengan lainnya. Selamatan menimbulkan efek psikologi dalam bentuk keseimbangan emosional dan mereka meyakini bakal selamat atau tidak terkena musibah serta tertimpa malapetaka setelah mereka melakukan kegiatan ini. Yang ketiga ada tradisi nyadran. Secara etimologi, kata nyadran berasal dari bahasa Arab sodrun yang artinya dada atau hati. Makna nyadran dalam masyarakat Jawa diartikan sebagai membersihkan hati menjelang bulan Ramadan. Pendapat lain mengatakan bahwa kata nyadran atau sadranan berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya tradisi mengunjungi makam leluhur atau sanak saudara menjelang datangnya bulan Ramadan. Tradisi nyadran adalah kebiasaan masyarakat berupa penghormatan kepada arwah nenek moyang dengan memanjatkan doa selamat melalui ziarah kubur yang dilakukan menjelang bulan Ramadan dengan tujuan untuk membersihkan hati. Tradisi nyadran memiliki kesamaan dengan tradisi cerada yang ada pada zaman Kerajaan Majapahit. Kesamaannya terletak pada kegiatannya yang berkaitan dengan leluhur yang sudah meninggal, seperti pengorbanan, sesaji, dan ritual sesembahan yang hakikatnya adalah bentuk penghormatan terhadap yang sudah meninggal. Masyarakat Jawa kuno meyakini bahwa leluhur yang sudah meninggal sejatinya masih ada dan memengaruhi kehidupan anak cucu atau keturunannya. Oleh karena itu, mereka sangat memperhatikan waktu, hari, dan tanggal meninggalnya leluhur. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye.